Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cerimis Official. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini Cerimis Official akan mencoba menceritakan sebuah prediksi dari narasumber kami yang bernama Raden Simas Tanda Pamarayan. Apabila terjadi perang antara Indonesia versus Australia, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Sebelum ke topik ceritanya, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe-nya ya untuk perkembangan channel kami. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Menurut penglihatan mata batin narasumber kami mengenai prediksi siapakah yang akan menjadi pemenangnya jika terjadi perang antara Indonesia dengan Australia. Berikut penjelasannya. Setiap negara ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang di kemudian hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki penduduk yang besar. Kita tidak menyadarinya kalau kita bangsa Indonesia ini menjadi incaran dari negara-negara lain di dunia ini. Karena Indonesia adalah negara yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alamnya, yang membuat negara lain ingin menguasai negeri Nusantara ini. Indonesia memiliki negara tetangga seperti Australia, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kita harus waspada setiap saat karena negara-negara tetangga ini menunggu Indonesia lengah dan Indonesia sedang lemah. Pergesekan pasti terjadi mengenai pelanggaran tapal batas wilayah dengan negara tetangga. Di masa yang akan datang, apabila Indonesia terjadi pergeseran dengan Australia dan terjadi peperangan, kami berani menjamin atau memastikan yang menjadi pemenangnya adalah negara Australia. Mengapa negara kita harus kalah dengan Australia? Apabila terjadi peperangan, berikut penyebab atau faktor penyebab Australia menjadi pemenangnya. Antara lain, yang pertama, Australia adalah negara persekutuan dari Kerajaan Inggris. Negara Inggris tidak akan tinggal diam apabila Australia berperang dengan Indonesia. Inggris adalah negara sekutu Amerika Serikat dan akan dipastikan akan melibatkan kekuatan NATO untuk membantu Australia melawan atau berperang dengan Indonesia. NATO yang artinya Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Yang kedua, persenjataan atau alutsista negara Australia lebih canggih dan lebih modern
apabila dibandingkan dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Alutsista yang artinya alat utama sistem persenjataan. Yang ketiga, negara Australia sudah tahu di mana letak kelemahan Indonesia. Tentara atau militer Indonesia atau TNI pernah mengadakan latihan perang bersama dengan negara Australia dan negara-negara sekutu dari Amerika Serikat. Dan latihan perang ini diadakan di wilayah Indonesia. Secara logika, Australia sudah membuat peta atau mengetahui kekuatan militer Indonesia. Inilah kecerobohan militer Indonesia selalu mengadakan latihan perang bersama dengan negara-negara tetangga dan selalu atau sering diadakan di wilayah Indonesia. Australia ini adalah negara pintar dan cerdas, sehingga Indonesia tidak curiga apabila kekuatan militer Indonesia sudah diketahui titik kelemahannya oleh Australia. Yang keempat, Australia memiliki senjata rudal antar benua, sehingga tanpa mengirimkan pasukan atau tentaranya ke Indonesia, rudal-rudal milik Australia ini sudah menghancurkan pusat-pusat kekuatan militer Indonesia. Dipastikan banyak korban jiwa dari pihak Indonesia daripada Australia. Yang kelima, Australia mempunyai senjata rahasia atau senjata pamungkas, yaitu rudal antar benua yang memiliki atau dilengkapi dengan kekuatan nuklir atau bom nuklir. Kita jangan meremehkan kekuatan Australia. Justru kita harus tetap dan terus meningkatkan kemampuan persenjataan militer Indonesia. Sebelum perperangan terjadi, Indonesia harus mempunyai rudal antar benua atau membelinya dari Rusia atau dari Cina. Karena negara Rusia dan negara Cina ini adalah negara sahabat sejatinya Indonesia. Tetapi kita negara Indonesia lebih condong ke negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Padahal negara-negara Barat ini sudah mempunyai rencana untuk mengepung dan menguasai Indonesia. Negara Barat ini bukanlah negara sahabat kita. Kita jangan sampai terlena dengan sikap baik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kita harus siap siaga dan terus waspada terhadap negara-negara tetangga persemakmuran negara Inggris atau Kerajaan Inggris. Kita tidak cukup dengan semangat juang yang tinggi saja. Kalau tanpa didukung persenjataan yang modern dan canggih atau berteknologi tinggi. Apabila terjadi peperangan, sesungguhnya dengan negara tetangga kita Australia, kita jangan berkecil hati. Kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kekuatan militer Indonesia. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa agar negara Indonesia diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dan keselamatan untuk seluruh rakyat di Indonesia dari bencana peperangan ini. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia
untuk tidak bersikap sombong. Pererat rasa persatuan di antara kita, tingkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lebih kuat dan lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberikan perlindungan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga negara Indonesia dihindarkan dari peperangan dan selalu diberikan kedamaian sampai akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian cerita mengenai prediksi kejadian peperangan yang akan datang antara Indonesia versus Australia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga teman-teman yang sudah bergabung diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya.